Oh, itu tahu sih saya, cuman kurang begitu paham ya. Tahu Kak? Tahu. Halo, tahu Mbak? Tahu. Oh, kalau perbedaan itu kurang tahu sih. Oh iya, itu saya juga tahu ya. Tahu Mbak, jadi ada beberapa sih. Saya cuma tahu basicnya aja, misalnya jam lembur, upah, pemutusan hak hubungan kerja atau PHK gitu. Hanya sebatas itu sih Mbak. Tahu sih Kak beberapa. Wah, kurang tahu ya kalau misalkan ada perubahan soal peraturan pegawai kontrak. Tahu Kak? Tahu Mbak, memang diperpanjang menjadi 5 tahun kerja. Yang dulu 3 tahun, yang itu tentunya juga sih ya, ada beberapa pro and kontra. Iya tahu, aku pernah baca di beberapa media sosial juga sih, online gitu. Wah, cukup merugikan sih ya, apalagi seperti orang kayak saya yang jatuhnya masih PKWT. Kayak kalau misalkan mau jadi pegawai tetap tuh jatuhnya lebih susah dicapai aja sih. Kalau tanggapan sih karena saya pekerja, jadi saya merasa dirugikan terkait adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi mungkin untuk pemerintah sih semoga Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih menguntungkan bagi para pekerja sih. Pengennya saya sih kayak gitu Kak. Tentunya akan merugikan para pekerja ya Mbak. Apalagi yang dimana seorang pekerja atau karyawan itu telah mengabdi beberapa tahun, setahun 2 tahun telah memberikan dedikasi, kontribusi yang positif kepada perusahaan tentunya, company, tentunya akan merugikan. Kenapa? Karena fasilitas yang kita dapatkan sebagai karyawan kontrak ataupun tidak tertentu dengan yang tetap itu sangat beda Mbak. Gitu. Tentunya juga pro and kontra juga merugikan daripada buruh atau karyawan tersebut. Kalau buat aku sih yang pekerja ya itu cukup merugikan sih buat aku sendiri sama pastinya masyarakat luas gitu. Gimana? Udah lihat kan pendapat dari para pekerja? Beragam ya pendapatnya. Dari beragam tanggapan mereka tadi, kita harus sama-sama memahami bahwasannya dampak UU Cipta Kerja ini memang merugikan banget bagi pekerja. Dan kalian tahu nggak sih, cuman fraksi PKS yang konsisten menolak UU Cipta Kerja ini dari awal pembahasan sampai sekarang. Karena PKS paham betul bahwa UU ini akan sangat merugikan bagi pekerja. Jadi, udah tahu kan milih partai apa di pemilu nanti? Jelas PKS lah, nomor 8. PKS, pembela rakyat.